Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang kitab Al-Hikam, pasal pertama, saya uraikan terlebih dahulu biografi dari beliau, dari pengarang kitab Al-Hikam. Nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ia lahir di Iskandaria, Mesir, pada 648 Hijriah atau 1250 Masehi dan meninggal di Kairo pada 1309 Masehi. Julukan Al-Iskandari atau As-Sakandari merujuk kota kelahirannya itu. Sejak kecil Ibnu Athaillah dikenal gemar belajar. Ia menimba ilmu dari beberapa syekh secara bertahap. Gurunya yang paling dekat adalah Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Ali Al-Ansori Al-Mursi, murid dari Abu Al-Hasan As-Sazili, pendiri Tarekat As-Sazili. Dalam bidang fikih, ia menganut dan menguasai mazhab Maliki, sedangkan di bidang tasawuf ia termasuk pengikut sekaligus tokoh Tarekat As-Sazili. Ibnu Athaillah tergolong ulama yang produktif. Tak kurang dari 20 karya yang pernah dihasilkannya, meliputi bidang tasawuf, tafsir, akidah, hadis, nahwu, dan usul fiqh. Dari beberapa karyanya itu, yang paling terkenal adalah kitab Al-Hikam. Buku ini disebut-sebut sebagai magnum opusnya. Kitab itu sudah beberapa kali disarah, antara lain oleh Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Ibad Ar-Rasyid Rundi, Syekh Ahmad Zarruq, dan Ahmad Ibnu Ajiba. Beberapa kitab lainnya yang ditulis adalah At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir, Unwan At-Taufiq fi Dabi At-Tariq, Miftah Al-Falah, dan Al-Qaul Al-Mujarrad fil Al-Ism Al-Mufrad. Ibnu Athaillah dikenal sebagai sosok yang dikagumi dan bersih. Ia menjadi panutan bagi banyak orang yang meniti jalan menuju Tuhan, menjadi teladan bagi orang-orang yang ikhlas, dan imam bagi juru nasihat. Ia dikenal sebagai master atau syekh ketiga dalam lingkungan Tarekat Sazili setelah pendirinya Abu Al-Hasan As-Sazili dan penerusnya Abu Al-Abbas Al-Mursi. Dan Ibnu Athaillah inilah yang pertama menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa, dan biografi keduanya, sehingga khazanat Tarekat Saziliyah tetap terpelihara. Meski ia tokoh kunci di sebuah tarekat, bukan berarti aktivitas dan pengaruh intelektualismenya hanya terbatas di tarekat saja. Buku-buku Ibnu Athaillah dibaca luas oleh kaum muslimin dari berbagai kelompok, bersifat lintas mazhab dan tarekat, terutama kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini merupakan karya utama Ibnu Athaillah yang sangat populer di dunia Islam selama berabad-abad sampai hari ini. Kitab ini juga menjadi bacaan utama di hampir seluruh pesantren di Nusantara. Syekh Ibnu Athaillah menghadirkan kitab Al-Hikam dengan sandaran utama pada Al-Quran dan As-Sunnah. Guru besar spiritualisme ini menyalakan pelita untuk menjadi penerang bagi setiap salik, menunjukkan segala aral yang ada di setiap kelokan jalan, agar kita semua selamat menempuhnya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan atau syarah tentang kitab Al-Hikam. Kita mulai dari bab pertama, mengenai amal ibadah atau menyandarkan amal ibadah. Perintahnya adalah mengandalkan amal ibadah atau berharap hanya kepada Allah, tidak kepada amal. Bab pertama berbunyi, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal.
Sebagian tanda seseorang bersandar atas amalnya adalah berkurangnya harapan terhadap Allah ketika terjadinya kesalahan. Adapun sarahnya, dimulai dari pengertian iktimat dan amal. Ilmu tasawuf merupakan buah dari amal dan perilaku baik dari para salih. Barang siapa mengamalkan apa yang diketahui, maka Allah akan mengajarkan perihal yang belum diketahui. Oleh karenanya, musannif mengawali pembahasan dalam kitabnya tentang permasalahan amal. Iktimat atas sesuatu berarti menyandarkan diri dan condong kepadanya. Sedangkan amal sendiri adalah gerakan anggota tubuh atau hati. Apabila gerakan tersebut cocok dengan syariat, maka dinamakan taat. Dan jika menyimpang, maka dinamakan maksiat. Secara global, amal dibagi menjadi 3. Amal syariat, amal thariqah, dan amal hakikat. Atau boleh juga dikatakan amal Islam, amal iman, dan amal ihsan. Amal syariat berarti menyembahnya, amal thariqah berarti menuju padanya, dan amal hakikat berarti mengetahuinya. Atau dapat juga diungkapkan, syariat berfungsi untuk memperbaiki anggota zahir, thariqah untuk memperbaiki hati, dan hakikat untuk memperbaiki ruh. Perbaikan anggota zahir dapat ditempuh dengan 3 cara, dengan taubat, takwa, dan istiqomah. Perbaikan hati juga ditempuh dengan 3 cara pula, dengan ikhlas, jujur, dan ketenangan. Sedangkan perbaikan ruh dapat ditempuh dengan selalu merasa diawasi, mengetahui sifat ilahi, dan ma'rifat. Ringkasnya, perbaikan anggota zahir adalah dengan menjauhi segala larangan dan mengerjakan segala perintah. Perbaikan hati dengan menjauhi sifat hina dan menghiasinya dengan sifat-sifat keutamaan. Sedangkan memperbaiki ruh adalah dengan menyerahkan diri dan mematahkan harapan sampai ruh menjadi jernih dan beradab, tawaduk, dan memiliki akhlak mulia. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa poin dalam pembahasan ini adalah tentang amal dan perbuatan yang dapat membersihkan diri, hati, dan ruh. Sedangkan ilmu dan ma'rifat adalah hasil dari diri, hati, dan ruh yang telah bersih. Apabila ruh telah bersih, maka ruh akan dipenuhi dengan ilmu, ma'rifat, dan cahaya. Tidaklah mungkin terjadi perpindahan derajat menuju derajat yang lebih tinggi sebelum derajat yang rendah tercapai. Tidak akan pernah tercapai amalan thariqah sebelum melakukan amalan syariat, beserta rasa patuh dengan melakukan taubat beserta syarat-syaratnya. Tampak darinya sifat takwa dengan syarat-syaratnya pula, dan selalu istiqomah dengan berbagai bentuk macamnya, yakni mengikuti perintah Nabi SAW di dalam segala ucapan, tindakan, dan perilakunya. Ketika zahir telah suci dan bersinar dengan syariat, maka seseorang akan berpindah derajat menuju amal thariqah batiniyah, yakni membersihkan diri dari sifat-sifat basyariah yang akan dan ketika batin telah bersih dari sifat-sifat basyariah, maka batin akan dihiasi dengan sifat ruhaniyah, yakni adab bersama Allah yang ditampakkan melalui zahirnya. Sebagian ulama muhakkik berkata, seorang yang telah mencapai hakikat Islam, maka ia tidak akan kuasa untuk bermalas-malasan beramal. Barang siapa telah mencapai derajat hakikat iman, maka tidak akan mampu untuk berpaling dari beramal untuk selain Allah. Dan barang siapa mencapai derajat hakikat ihsan, maka ia tidak akan mampu untuk berpaling untuk seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dimaksud bersandar pada amal, tidak diperkenankan bagi seorang salik untuk bersandar pada dirinya, tidak juga pada amalnya, juga tidak pada kemampuan dan kekuatannya. Penyandaraan diri dan amal hanyalah pada keutamaan Tuhannya, pertolongan dan hidayahnya. Allah berfirman,
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendakinya dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Dan firman Allah, walau sya'a rabbuka ma fa'alu. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazalluna mukhtalifin. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Nabi SAW bersabda, la yadkhula ahadukumul jannata bi amali. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghamadani Allahu bi rahmatih. Tidaklah salah satu di antara kalian masuk surga sebab amalnya. Para sahabat bertanya, juga tidak engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, juga tidak saya, kecuali berkat limpahan rahmatnya. Bersandar pada diri sendiri adalah pertanda akan celaka dan sengsara. Oleh karenanya bersandarlah hanya pada Allah semata. Tanda-tanda seseorang bersandar pada Allah adalah tidak berkurangnya harapan ketika ia jatuh ke dalam kemaksiatan. Seperti halnya harapannya tidak bertambah saat muncul darinya kebaikan. Artinya, rasa takutnya tidak bertambah ketika muncul darinya kelupaan. Seperti halnya harapannya tidak bertambah ketika ia dalam keadaan mengingatnya. Ringkasnya, rasa takut dan harapannya selalu seimbang selamanya. Sebab rasa takut muncul sebab melihat kekuasaan Allah, dan harapan datang sebab melihat keindahan Allah. Sedangkan kekuasaan dan keindahan Allah, keduanya tidak akan berubah dengan bertambahnya atau berkurang. Lain halnya seseorang yang bersandar pada amalnya. Apabila amalnya sedikit, maka harapannya menipis, dan ketika amalnya banyak, harapannya bertambah besar. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan amal kalian semua. Sekilas akan bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang telah disampaikan di atas. Maka jawabnya adalah bahwa Al-Quran dan As-Sunnah keduanya hadir di antara syariat dan hakikat. Terkadang Al-Quran dan As-Sunnah hadir berupa syariat di satu tempat dan hadir dengan berupa hakikat di tempat yang lain. Terkadang pula Al-Quran hadir berupa syariat di satu tempat dan dinyatakan berupa hakikat dengan As-Sunnah. Begitu pula sebaliknya. Firman Allah tadi adalah pensyariatan untuk ahli hikmah, yakni ahli syariat. Sedangkan sabda Nabi SAW adalah hakikat dari firman Allah tersebut untuk ahli kudrah, yakni ahli hakikat. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa matasyauna illa ayyasha Allah, dan kamu semua tidak akan berkehendak kecuali bila dikehendaki Allah. Adalah hakikat. Dan sabda Nabi SAW, izahum ahadukum bi hasanatin kutibat lahu hasanat. Jika salah satu di antara kalian berkehendak melakukan kebaikan, maka ditulis baginya pahala satu kebaikan. Adalah syariat. Ringkasnya, Al-Quran penguatannya adalah As-Sunnah, dan As-Sunnah menguatkan Al-Quran. Maka kewajiban manusia haruslah memiliki dua sisi pandang, meninjau hakikat dan syariat. Ketika ditemukan Al-Quran telah disyariatkan pada satu tempat, maka haruslah ditemukan hakikatnya di tempat yang lain, atau dinyatakan berupa hakikat As-Sunnah. Sebaliknya, jika As-Sunnah hadir berupa syariat di satu tempat, maka haruslah ditemukan hakikatnya di tempat yang lain, atau dinyatakan berupa hakikat oleh Al-Quran, sehingga tidak ada pertentangan antara firman Allah dan sabda Nabi SAW yang telah disebutkan, atau hadis-hadis lain yang serupa. Sebagian ulama ada yang menjawab kemuskilan di atas dengan mengatakan bahwa ketika Allah mengajak manusia untuk mengesahkan dan taat kepadanya, Allah tahu bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam kecuali dengan imbalan, hingga Allah menjanjikan imbalan dari amal perbuatannya. Kemudian ketika mereka telah kuat di dalam Islam, akhirnya Allah menyerukan nabinya untuk mengajak kepada umatnya agar beramal dengan ikhlas dengan sabda Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam di atas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum